Gimana kabarnya? Sehat. Sudah berdoa? Belum. Sudah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang bisa? Ya, silakan baca ke depan. Sampai teman-teman. Selamat pagi, Jelita. Kalian menunjuk untuk tiga ini. Tepu jari satu tutut, tepu jari dua wawa, tepu jari tiga gagak, tepu jari empat papat, tepu jari lima mama, tepu jari semua. Duduk yang rapi, mari kita berdoa. Amin. Amin. Bapak absen ya? Ya. Oke. Adven Krisman Lawale, Hadir Pak. Aldeon Safa Pratama, Hadir Pak. Arif Krisman, Hadir Pak. August Pitraman, Hadir Pak. Afriani Lawale, Hadir Pak. Diana, Hadir Pak. Dion, Hadir Pak. Zilita, Hadir Pak. Kristiani, Hadir Pak. Okto, Hadir Pak. Yordan, Hadir Pak. Wiska. Hadir Pak. Jadi semuanya hadir ya. Ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita Bapak ajak anak-anak kami untuk melihat sekelilingnya, ya, apakah masih bersih, ya, atau ada sampahnya. Silakan kalau ada dibuang terlebih dahulu. Ada? Oke, sekarang anak-anak kami silakan berdiri di tempatnya. Cek kerapiannya dari bajunya, bajunya dirapiin, ya, rambutnya juga bertambah manis. Udah? Udah belum? Sudah. Ya, silakan duduk. Untuk pembelajaran sebelumnya ada yang masih ingat? Saya Pak. Ya, silakan. Materi kita mengulang yaitu unsur sistem cerita. Ya, berikan tepuk tangan untuk Ucet ya. Hari ini kita akan belajar yaitu tema 1 dengan judul Selamatkan Makhluk Hidup, ya. Yaitu selamatkan makhluk hidup dengan subtema yaitu tumbuhan sahabat, ya. Jadi kita hari ini belajar yaitu tumbuhan sahabat. Hari ini juga kita mempunyai tujuan pembelajaran yang terdiri 6 poin, ya. Yang dimana yang pertama, setelah membaca teks tentang perkembangan jagung, siswa mampu menemukan ide pokok dan informasi penting serta menyajikan dalam bentuk diagram. Yang kedua, setelah menemukan ide pokok dari bacaan, siswa mampu mengembangkannya dengan menggunakan bahasanya sendiri. Ketiga, setelah mengamati bunga, siswa mampu mengidentifikasikan perkembangan generatif, ya, melalui gambar yang dibuatnya. Keempat, setelah berdiskusi, siswa mampu melaporkan perkembangan generatif melalui tabel dan manfaatnya. Kelima, setelah membaca teks tentang ASEAN dan kehidupan sosial budayanya, siswa mampu menyebutkan kehidupan sosial budaya dari 2 negara ASEAN. Keenam, setelah berdiskusi, siswa mampu menulis laporan tentang perbedaan sosial budaya dan dari 2 negara. Ya. Apakah terlihat gambar yang ditampilkan? Terlihat. Ya, gambar ini
Apa saja yang ada dalam gambar ini? Gambarnya apa aja yang ada di dalam ini? Ada? Ada anak yang bermain-main. Ada anak yang bermain-main. Habis itu Sapi. ada sapi, burung, burung, kelinci, kelinci, ayam, ayam. Baik, di sini ada gambar apa? Jagung. Ada yang udah pernah lihat? Ada yang pernah makan? Ya. Jagung ini merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, ya. Salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Ya, jadi jagung ini sangat bermanfaat atau salah satu makan pokok khususnya Pulau Madura. Ya, itu salah satu pulau yang ada di Indonesia. Ya, di Pulau Madura ini jagung itu sebagai makanan pokok, ya, yang dimana jagung ini menghasilkan karbohidrat yang sangat diperlukan bagi tubuh. Baik, sekarang Bapak memberikan tugas yang dimana mengamati sebuah artikel, ya, bisa dilihat kan? bisa Pak. Jadi bisa dibaca dulu, diamati. Setelah itu nanti anak-anak kami mengisi atau mengumpulkan informasi dari artikel tersebut, yang dimana setiap paragrafnya mengumpulkan informasi, ya, dengan menggunakan diagram seperti yang ini, ya, diisi sesuai dengan diagram ini, ya. Setiap paragraf pertama itu ide pokoknya apa, paragraf kedua ide pokoknya apa, dan seterusnya. Baik, silakan dulu diamati gambarnya, ya. Silakan dikerjakan, nanti Bapak nilai dan tuliskan satu-satu. Bisa? Bisa Pak. Silakan. Jadi dibaca dulu, nanti diisi seperti diagram ini. Boleh? Bisa? Bisa Pak. Ya, silakan. Ada yang masih belum siap? Ya. Siapa yang bisa menanggapi atau menjawab paragraf pertama dan paragraf kedua, apa saja ide pokoknya? Saya Pak. Ya, silakan berdiri. Paragraf ke-1, jagung adalah salah satu makanan pokok di Indonesia. Paragraf kedua, perkembangbiakan jagung dengan biji. Ya, berikan tepuk tangan untuk mereka. Siapa yang bisa paragraf 3 sampai paragraf kelima? Saya Pak. Paragraf 3, bunga jagung. Paragraf 4, perkembangan bunga jagung sampai menjadi jagung. Paragraf 5, pemanfaatan jagung untuk manusia dan petani. Ya, berikan tepuk tangan untuk kalian. Jadi paragraf pertama tadi itu ide pokoknya yaitu jagung adalah sebagai salah satu bahan pokok, makanan pokok di Indonesia. Kedua,
perkembangbiakan jagung dengan biji. Ketiga, bunga Jagung. Keempat, perkembangan bunga jagung sampai menjadi Jagung. Kelima, pemanfaatan jagung untuk manusia dan petani. Baik, sekarang kita belajar bagaimana proses perkembangan biakan generatif, yang dimana yang terdiri beberapa pada gambar, yaitu ada apa saja di gambar ini? Mahkota. Mahkota, Kepala sari. benang sari, Tangkai sari. Kepala putih. Tangkai putih. Tangkai gelombang. ya. Ada mahkota, benang sari, kelopak, dasar bunga, tangkai bunga, bakal biji, tangkai putih, kepala putih, tangkai sari, dan kepala Sari. Pertama, yaitu perkembangan generatif atau secara kawin terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Ya. Kedua, perkembangan biakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putih. Setelah terjadinya penyerbukan pada serbuk sari, tumbuhan bulu serbuk sari yang menuju ke ruang bakar biji. Ya, kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakar biji melalui bulu serbuk sari. Seterusnya, hasil dari pembuahan adalah zigot. Ya, jadi hasil dari pembuahan itu nama lainnya yaitu zigot. Zigot berkembang menjadi lembaga. Lembaga berkembang menjadi bakal biji. Yang dimana bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah. Kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. Jadi pada hasil dari pembuahan itu atau zigot berkembang ya menjadi lembaga. Setelah itu lembaga menjadi bakal biji. Setelah menjadi bakal biji, dia berkembang menjadi bakal buah. Ya, setelah berkembang dari atau menjadi bakal buah, kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. Seterusnya, lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Ya, itu tadi lembaga yang ada dalam biji itu merupakan atau tumbuhan yang baru. Setelah itu, tumbuhan yang berkembang biak secara generatif atau contoh tumbuhannya itu seperti padi, mangga, durian, dan jambu. Bisa diperhatikan? Bisa. Ini gambarnya bunga Kamboja. Ada yang mempunyai bunga ini? Ada? Iya. Ya, bunga Kamboja ini atau dokampa ini sering digunakan pada perlengkapan tari di Bali. Ya. Selain di Indonesia, bunga Kamboja ini selain di Indonesia ada juga di negara Laos. Ya. Di negara Laos ini juga selain untuk upacara keagamaan, dia juga digunakan dalam penyambutan tamu atau pada acara-acara tertentu, ya, atau bagian dalam kebudayaan. Seterusnya, Malaysia, Laos, dan Indonesia hidup berdampingan, ya, meskipun berbeda negara, namun ketiga negara ini memiliki persamaan dalam kehidupan sosial budaya. Dan masih banyak negara lainnya yang memiliki kesamaan. Oleh sebab itu, mereka menggabungkan diri dalam suatu organisasi yang bernama ASEAN, yaitu Persatuan Negara Se-Asia Tenggara. Ya, ada beberapa negara yang terdiri
ini Malaysia, Laos, dan Indonesia. Itu hanya 3 negara. Untuk organisasi ASEAN. Selain itu ada negara lain, ya misalkan ada Kamboja dan Thailand, Myanmar, Laos, Filipina, dan lain sebagainya. Jadi kita akan belajar bagaimana apa saja kehidupan sosial dan budaya setiap negara yang ada di ASEAN. Oke, yang pertama, negara yang pertama yaitu Borneo Salam. Darussalam. Ya. Kampung Anyer adalah desa terampung di Darussalam tahun 1400. Ya. Kampung Anyer sempat menjadi pusat pemerintahan. Saat ini banyak penduduk yang memiliki perahu pribadi dan disimpan di bawah rumah ampung mereka. Budaya Borneo ini banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam. Ya, ajaran Islam, mayoritasnya penduduk adalah orang Melayu. Kata Borneo berasal dari kata nah baru yang diucapkan oleh awang alat berkasar. Penemu negara ini, kata Darussalam berarti tempat yang damai atau rumah keamanan. Ya, jadi di Borneo ini pusat atau kota pusatnya itu adalah Kampung Ayer, ya, yang dimana salah satu desa terampung di negara Borneo. Terusnya Filipina, ya, di Filipina ini perpaduan antara budaya Barat dan Timur, ya. Kehidupan budayanya ini dipengaruhi oleh budaya Melayu, ya. Selain budaya Melayu ada Cina dan Spanyol. Di Filipina ini juga ada ciri khas sosial budayanya, yang dimana jabat tangan merupakan bentuk salam yang paling sering dijumpai di Filipina. Sama kita di Indonesia juga mempunyai ciri khas sosial budayanya, yaitu dengan berjabat tangan. Seterusnya negara Kamboja. Negara Kamboja ini yang memiliki banyak candi, ya, banyak candi yang terbuat dari batu, dan di Kamboja ini pria dan wanita Khmer mengenakan bandul Buddha pada kalungnya, ya, bisa diperhatikan pada gambar di pojok kanan atas, ya, seperti itu kebudayaannya. Dengan tujuan memakai kalung itu yaitu untuk menjaga dari roh jahat dan membawa keberuntungan. Makanan terkenal Kamboja adalah cha, yang berarti tumisan. Ya, jadi di negara Kamboja ini lebih terkenal dengan masakan tumisan. Seterusnya Myanmar. Ya, Myanmar ini disebut sebagai negara 1000 pagoda. Ya. Hal ini disebabkan karena sangat mudah menemukan kuil suci Buddha. Ya, jadi di Myanmar ini banyak atau sering disebut negara pagoda karena banyak sekali terdapat kuil suci yang khusus untuk beragama Buddha. Mayoritas di negara Myanmar ini keturunan Tibet, ya. Bahasa yang digunakan yaitu bahasa Burma, ya. Pakaiannya juga disebut loimi yang mirip dengan sarung Indonesia. Seterusnya negara Vietnam, ya. Vietnam terkenal dengan baju khasnya yang disebut Áo Dai. Ya, itu bahasa mereka. Yang dimana topi caping pun banyak ditemui di sana. Orang Vietnam gemar duduk di dingklik, yaitu kursi yang sangat pendek. Ya, jadi sosial budaya mereka itu khususnya untuk Vietnam itu kebanyakan mereka duduk di dingklik atau kursi yang pendek. Selanjutnya negara Laos, ya. Negara Laos ini
lebih terkenal kesabaran dan kesederhanaannya. Ya, hal ini kenapa bisa? Karena ajaran agama Buddha yang banyak dianut masyarakatnya. Jadi rata-rata negara Asia itu memiliki negara berbagai keagamaan, seperti negara Buddha, ya, sama seperti Laos. Mereka juga lebih ke mayoritas agama Buddha. Seterusnya olahraga tradisional Laos adalah katau, ya, seperti olahraga bola voli namun menggunakan kaki. Ada yang pernah lihat bola voli tapi menggunakan kaki? Ada yang pernah lihat? Ada Pak. Ada ya? Ada. Itu adalah olahraga tradisional mereka. Selanjutnya bola itu juga terbuat dari anyaman bambu. Berbeda dengan bola voli yang anak-anak akan temui yang terbuat dari karet. Kalau mereka enggak, dari anyaman bambu. Seterusnya negara Singapura. Ya. Di Singapura, negara Singapura ini memiliki lambang negara yang dimana disebut dengan Merlion. Ada yang pernah lihat gambar Merlion? Tidak Pak. Ya, bisa anak-anak kami lihat ya di atas gambar Merlion, yaitu patung. Nah, sudah pernah lihat? Mungkin anak-anak kami sudah pernah lihat di buku bacaan, di internet. Udah? Sudah Pak. Merlion salah satu atau patung berkepala singa dan berbadan ikan. Nah, jadi ini ciri khas negara Singapura ini atau memiliki lambang negaranya. Ya, lambang negaranya ini yaitu dengan patung kepala singa dan berbadan ikan. Seterusnya, penduduk Singapura ini berasal dari Cina, Melayu, India dan Eropa. Ya, kebanyakan masyarakat atau penduduk di Singapura ini kebanyakan dari Cina, Melayu, India dan Eropa. Seterusnya negara Thailand. Yang negara Thailand ini salah satu negara di Asia yang tidak pernah dijajah oleh bangsa Eropa. Di Thailand ini kebiasaan minum teh dilakukan secara turun-temurun. Salah satunya adalah teh yang diseduh dengan ipoci. Ya. Oleh sebab itu, teh tersebut dinamakan dengan teh poci. Di Thailand, teh disajikan dengan susu dan rempah-rempah. Teh tersebut dinamakan Thai iced tea yang disajikan dengan dingin. Itu saja negara ASEAN ya, yang tadi Bapak jelaskan itu adalah yang terdiri beberapa sosial budayanya, keagamannya bagaimana, ciri khasnya bagaimana, lambang negara yang bagaimana, itu ya yang barusan Bapak jelasin. Sekarang Bapak minta anak-anak kami untuk membentuk kelompok. Nanti ada beberapa lembar kerja, nanti dikerjakan per kelompok. Jadi Bapak bagi untuk barisan ini sampai sini kelompok 1, ya. Barisan ini barisan keempat, 5, 6 di satu kelompok juga, ya. Silakan dibuat. Udah? Ya. Tolong diperhatikan dulu. Ini ada lembar kerja peserta didik atau LKPD. Ya. Diperhatikan ya. Kelompok 1 dan kelompok 2 diperhatikan. Di sini ada LKPD. Ini mana? Di sini ada tema atau identitasnya. Seterusnya ada tujuan pembelajaran. Terusnya bagian kedua adalah prosedur pengerjaannya, ya. Diperhatikan nanti di sini ada prosedur atau petunjuk untuk pengerjaan soal-soalnya nanti.
Seterusnya bahan diskusi. Ya, bahan diskusi ini ada 4 soal dan yang terdiri beberapa bagian setiap soal. Nah, ini ada soalnya tabel. Ini perhatikan. Nah, ini diisi dari nama, fungsinya apa? Ya, bagian-bagian dalam tumbuhan, terus mengisi tabel, ya diisi tabel. Ini diisi. Kalau misalkan nanti anak-anak kami kesusahan, Pak bagaimana ini susah ini buat tabelnya? Apa-apa, ditulis saja. Hanya saja di setiap bagian, misalkan nama tumbuhannya apa, seterusnya caranya bagaimana, bagian yang terlibat dan manfaat bagi manusia, ya. Atau bisa juga nama tumbuhan dulu, kalian bisa nama tumbuhan dulu, caranya bagaimana dan seterusnya. Bisa? Bisa, Ada Pak. pertanyaan untuk tentang ini dulu? Ada? Sudah, Pak. Ada ya? Udah mengerti kan? Sudah, Pak. Jadi Bapak bagi untuk LKPD-nya nanti dikerjakan ya. Sekarang dikerjakan, jadi diskusikan. Oke? Ini. Terus namanya jawabannya ini. Jawabannya ini. Ini susah. Mau ikut ini. Enggak. Ini dulu. Dibantu temannya ya untuk soal pertanyaan lain dibantu dijawab. Dibantu teman kalau ada kesusahan bantu. Ini ya, mana yang teman-teman? Kedua itu yang nah, tulisnya tulis Manda, Mama, bagian udah? Ya. Ya diperhatikan. Nanti hasil diskusinya dipresentasikan ya berkelompok. Nanti kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya. Maka di kelompok 2 ya silakan mengamati. Kalau misalkan ada jawaban yang kurang tepat, silakan disanggah ya atau dikritik ya. Begitu juga dengan sebaliknya. Kalau misalkan nanti di kelompok 2 presentasi, silakan kelompok 1 untuk mengamatinya. Silakan ya. Bisa? Bisa. Ya. Kami persilakan untuk anak-anak
kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusikan. Nama-nama kelompok kami yaitu John Billy Davison Lawala Celis Permatasari Lawala Jelita Lawala Wiska Diana Duru Arif Krisman Jai Agus Pitraman Kelvin Putra Lawala Jordan Yaskia Lawala Jendi Hoteli Lawala. Jawaban 1. Putik. Fungsi tempat jatuhnya serbuk sari dan tempat terjadinya pembuahan. 2. Benang sari. Fungsi menghasilkan serbuk sari sebagai sel jantan. 3. Mahkota bunga. Fungsi menarik perhatian serangga untuk membantu penyerbukan. 4. Kelopak bunga. Fungsi melindungi bunga saat masih kuncup. 2. 1. Mangga. Penyerbuan pembuahan. Putih benang sari. Buah untuk makanan. 2. Jambu. Penyerbukan pembuahan. Putih benang sari. Buah kaya vitamin C. 3. Kacang tanah. Penyerbukan pembuahan. Putih benang sari. Biji sebagai bahan pangan. 3. Negara ASEAN. Kehidupan sosial budaya kondisi geografis mempengaruhi. 1. Indonesia. Mayoritas masyarakat nelayan dan petani. Negara kepulauan tanah subur laut yang luas. 2. Thailand. Budaya festival air songkap petani padi. Daratan luas tengah sungai dan daratan rendah. Demikian presentasi kami dari kelompok 1. Terima kasih. Ya, berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih. Luar biasa sekali. Ya, kami Bapak berikan kesempatan untuk kelompok 2 untuk menanggapi jawaban dari kelompok 1. Dipersilakan. Ya, persilakan untuk menanggapi. Bagaimana tanggapan dari kelompok 2? Silakan ditanggapi. Silakan. Hasil dari kelompok 1 sudah tepat. Ya, berikan tepuk tangan. Oke, sekarang kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusinya. Dan kelompok 1, ya perhatikan kelompok 1 untuk mengamati dari jawaban kelompok 2, ya kalau ada nanti yang kurang tepat silakan disangka. Dipersilakan untuk kelompok 2. Saya dari kelompok 2 mempresentasikan nama-nama kelompok 1 Alifan Krisman Labor 2 Diana Ruth Dipain Labor 3 Aldiam Safa Pratama Labor 4 John Christian Jai 5 Afranti Labor 6 Joy Latin Labor 7 Oktoborianus Labor. Bagian fungsi putih. Suaranya dibesarkan ya. Suara dengan Bagian bunga fungsi putih. Fungsi alat kelamin betina. Tempat pembuahan perhatikan ya di sari. kelompok 1. Benang sari fungsi alat kelamin jantan menghasilkan serbuk sari. Mahkota bunga fungsi menarik serangga untuk membantu penyerbukan dengan warna cerah. Kelopak bunga fungsi melindungi bagian dalam bunga sebelum mekar. 2. Nama tumbuhan fungsi cara perkembangan biak generatif bagian yang terlibat manfaat bagi manusia. Tomat fungsi melalui penyerbukan dan pembuahan bunga putih sebagai bahan. 3. Nama tumbuhan fungsi cara perkembangan biakan generatif bagian yang terlibat manfaat bagi manusia. Terong fungsi penyerbukan oleh serangga bunga sayur dan bahan panggang. Cabai fungsi penyerbukan sendiri dan silang putih dan benang sari sebagai bumbu masakan. 4. Negara ASEAN fungsi kehidupan sosial budaya kondisi geografis yang mempengaruhi.
Perhatikan kelompok 1. Negara kepulauan dekat dengan laut dan pegunungan. Bersamaan. 1. Sama-sama memiliki dari 11 lokal yang kuat. 2. Warganya banyak bekerja sebagai petani dan nelayan perbedaan. 3. Vietnam terkenal dengan budaya pertanian padi dan pakaian tradisional Norwegia. 4. Filipina terkenal dengan pengaruh budaya Barat, Spanyol dan Amerika serta musik modern. Ya. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan ditanggapi dari kelompok 1 dari jawaban hasil presentasi kelompok 2. Ya, silakan kelompok 1 berikan tanggapan. Ya, baik itu ujian, tanggapan atau kritik, atau mungkin dari kelompok 1 bisa mengulang kembali jawaban yang dibacakan dan tadi dipresentasikan. Bisa juga. Ada? Silakan. Saya meminta untuk mengulang jawaban nomor 4. Bagian persamaan. Iya. Ya, gitu. Ya, silakan dijawab ulang. Persamaan. 1. Sama-sama memiliki tradisi lokal yang kuat. 2. Warganya banyak bekerja sebagai petani dan nelayan perbedaan. 3. Vietnam terkenal dengan budaya pertanian padi dan pakaian tradisional Norwegia. 4. Filipina terkenal dengan pengaruh budaya Barat, Spanyol dan Amerika serta musik modern. Ya, itu ya jawabannya ya. Ya, semuanya. Itu jawabannya tadi, persamaan dan perbedaannya. Baik, berikan tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 2. Baik, demikian untuk sesi diskusi kita. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Ya, terima kasih ya. Baik, kita hari ini sudah belajar dari tema kita yaitu tumbuhan sahabat aku, ya, tumbuhan sahabatku. Dimana tadi kita sudah belajar apa saja perkembangan biakan vegetatif, ya. Terus kita sudah belajar kesamaan pesan budaya dari 10 negara ASEAN, ya. Itu tadi dari sesi diskusinya, ya. Kita sudah belajar apa saja perbedaan dan persamaannya. Baik, mungkin saja itu pembelajaran demikian saja untuk pembicaraan hari ini, pertemuan hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, selanjutnya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang bisa? Saya Pak. Ya. Terima kasih. Baik, silakan berkemas barangnya, ya. Jangan lupa barang-barang yang ketinggalan, ya. Ya, jangan lupa juga belajar di rumah, ya, dalam materi yang sudah disampaikan, dan tetap jaga kesehatan. Demikian hari ini. Selamat siang. Selamat